Yo, what is up guys? I hope you guys are having a great day and I hope you guys are doing fine as well. Dan di video kali ini gua bakal ngelanjutin top down analysis di Euro USD. Oke? Dan di Euro USD ini kayaknya gua hapus ya ini markup sebelumnya kecuali yang weekly time frame. Jadi ya kita ulangin aja semuanya. Oke? So, weekly time frame. Kenapa ini weekly protected high adalah karena as you see di sini ada high, ada low, ada higher high, ada higher low, di mana di sini sebenarnya mau ngebuat higher high baru ya. Cuman dia fail to break this high, oke? Dia gagal ngebreak high terakhir. Oke. Dimana pada saat ini tuh kita bullish as fuck ya, karena expect higher prices to be met ya, dimana kita expect break this high. Cuman harga gagal untuk ngebreak high ini dan bullish skenario-nya ke break ke bawah ya, ke break ke bawah. Poin invalidasi ada di low ini karena ini adalah low yang bertanggung jawab atas break of structure-nya harga ke atas di sini, oke? Which means low ini adalah higher low terakhir. Dimana kalau harga ngebreak higher low ini, ya udah kita kan bullish nih. Ada high, ada low, higher high, dimana kita nge-expect higher high baru dengan si higher low ini menahan ya, menahan harga untuk lanjut ke atas. However, dia di break ke bawah. Dia di break ke bawah dan sekarang kita punya ini. Yang nge-break mana sih? Ini. Kita punya low, kita punya high, kita punya lower low, kita punya lower high, dan sekarang kita punya lower low. Dimana kita nge-expect harga untuk nge-retrace somewhere di sini yang dekat weekly protected high untuk ngebuat lower low baru. Oke. Jadi di situ asal mulanya weekly protected high ini ditandain ya. Untuk weekly time frame sih gitu aja, masih sama. Ekspektasi masih ada di supply zone sini selama si harga ini belum ngebreak low ini ya. Di sini nah, weekly structural liquidity dari weekly time frame ya. Jadi selama harga belum ngebreak low ini, kita masih bisa nge-expect untuk harga nge-retrace ke sini dulu sebelum ngebuat lower low baru. Setelah itu nge-expect begini lagi. Oke. Untuk weekly time frame, that's it. Untuk daily time frame pun sama ya. Karena menurut gue ini bukan struktur dari daily time frame, ini bukan struktur juga, which means sama lower low terakhir, lower high terakhir dari daily time frame pun masih ada di high ini. Oke. Low, high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Kita nge-expect apa? Lower high to be met, setelah itu ngebuat lower low baru. However, ya, kalau harga sekarang nge-break ini ke bawah, ya, lower high terakhir adalah ini. Jadi let's say harga udah di sini nih, ya. Jadi protected high kita ada di atas sini, bukan di sini lagi untuk daily time frame. Oke. Jadi kita nge-expect harga bakalan begini. Oke. Untuk daily time frame masih sama. Kita lihat for our time frame, oke. Wah, kenapa lemot? Oke. Untuk for our time frame, di sini for our time frame itu bearish as fuck ya. Bearish as fuck. Low, high, lower low, lower high, lower low. Okay, this is
the last leg, oke, dari untuk harga yang bertanggung jawab atas break of structure-nya harga ke bawah. Oke. Jadi last leg-nya ini dimana gue nge-expect sell di sini waktu itu. Dan there you go, cuman harga gagal untuk nge-break ke bawah. Dia malah nge-break ke atas. Oke, nge-break protected high-nya dari 4 hour time frame. Setelah itu dia nge-break ke bawah lagi. Oke, dan di sini untuk si 4 hour time frame kita udah bearish lagi. Oke. Kan ketika harga nge-break high ini kita bullish nih. Nge-expect supply zone di sini dan 4 hour protected low-nya yang ada di sini tuh bakal nge-hold dan nge-expect higher prices to be met. Ngebuat high, ngebuat low, ngebuat high. Setelah itu mungkin mitigasi supply zone berdasarkan daily dan weekly time frame. Setelah itu baru lanjut ke bawah. Waktu itu gua nge-expect-nya gitu. Cuman karena di sini nggak ada konfirmasi juga ketika nyentuh supply zone, demand zone, dan dia langsung nge-break low ini, ya udah. Which means sekarang for our time frame bearish, oke? Dan sebenarnya untuk si 4 hour time frame sendiri tuh menurut gue gue nggak suka ini sebagai struktur, ya. Menurut gue nggak valid. So untuk 4 hour time frame, 4 hour structure-nya atau protected high-nya masih ada di sini. 4 hour protected high mungkin di 1 hour time frame, kemungkinan besar di 1 hour time frame ya ini adalah struktur, tapi untuk gue pribadi gue nggak suka menganggap ini sebagai struktur. Oke. Dan sebenarnya di sini juga sih untuk struktur di 4 hour time frame waktu itu gue setelah ngeliat lagi ya, loh kenapa gue milih ini sebagai 4 hour protected high ya? Dimana seharusnya menurut gue ya, setelah gue ngebuat video dan gue nge-trade lagi tuh, lah ini bukan protected high dari 4 hour time frame, bukan strukturnya 4 hour time frame ada di sini pada saat itu. Oke. Yang di sini itu 1 hour time frame ya. Jadi begitulah. Oke, jadi untuk si 4 hour time frame kita cari supply zone-nya bisa berdasarkan daily time frame. Oke, kita bisa pakai ini untuk supply zone-nya. Overall supply zone di 4 hour time frame kita bisa pakai candlestick dari daily time frame. Oke, untuk 4 hour time frame gitu aja, which means kita bisa nge-expect harga untuk nge-short ketika harga nyentuh supply zone di 4 hour time frame. Oke. Dan untuk 1 hour time frame ya seperti yang gue bilang tadi, ini struktur ada di 1 hour time frame. Oke, menurut gue ya. Jadi di 1 hour time frame pun kita bearish sih. Karena ini sebagai protected high dari 1 hour time frame. Kenapa protected high dari 1 hour time frame? As you can see, low, high, low, higher high, higher low, higher high, higher low. Dimana kita bisa nge-expect sell di as long as harga stay under ini. Oke. Jadi selama harga ada di bawah ini kita bisa nge-expect sell di suatu supply zone yang ada di sini. Dimana sekarang sebenarnya make sense banget, oke, untuk nge-sell. Kita tulis dulu 1 hour structural liquidity. Dan untuk supply zone mungkin, nah, sini ada supply zone. Oke. Jadi
apabila si protected high ini ketembus di 1 hour time frame ini, maybe harga bakal bullish ya, bakal bullish. Mungkin sampai high ini, sampai supply zone di 4 hour time frame, maybe. Tapi mungkin juga dia bakal nge-break high ini, membuat low, dan di sini kalian lihat ada liquidity banyak banget di sini. Jadi mungkin price bakalan ngambil semua liquidity di sini, setelah itu ngebuat low baru. Mungkin ekspektasi doang dan apa yang biasanya terjadi sih. Dan untuk 30 menit time frame masih sama aja, 15 menit juga sama aja. Jadi gua rasa gitu aja sih untuk si Euro USD ini. Coba kita lihat 1 menit. 1 menit, siapa tahu ada setup gua. Low belum di break. Low ini di break. Setelah itu yang bertanggung jawab atas break of structure-nya low-nya ini adalah leg ini. Di sini ada supply zone, kita bisa nge-sell di sini, stop loss di atas. So ya, ketika harga nge-break low ini partial, setelah itu break even. Setelah harga nge-break low ini, oke, jadi break even. Jadi mungkin partial 25% udah. Ya, ya sorry, ini gue kepo aja dengan price actionnya di 1 menit ya. Apakah ada entry gue atau enggak? Karena pada saat ini pun gue nggak lihat. Okay, so yeah, I think that's it untuk Euro USD. Thank you very much for watching, and I will see you guys in the next video. Peace.